Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk semua saudara-saudara kita yang telah bersolawat lewat infak dakwah di channel ini, ya. Semoga solawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga, dan dibalas oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena dengan sholawat mereka lah sehingga channel dakwah ini dapat bertahan eksis hingga sekarang untuk dengan setia hadir di ruang-ruang Anda semuanya, ya. Tak juga lupa untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, yang senior, yang junior, yang mbak, yang emas, yang bapak, yang ibu, semuanya lah ya. Matur numbah nuwun, terima kasih atas apresiasinya di channel dakwah ini. Semoga menjadi anti skip dan anti download. Begitu juga berkenan untuk ikut men-share kajian-kajian dari channel dakwah ini. Dan semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semua. Dan juga matur numbah nuwun atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Mampir ngombe di ba'da subuh, ya. Tadi baru turun dari Langgar terus ngaji satu lembar, ya, satu halaman. Jadi sini dan sini itu gimana itu satu lembar ngitungnya. Jadi aku enggak pernah banyak-banyak kalau ngaji, ya, 2 halaman jadi satu lembar, ya. Tapi ngajinya diperhatikan, ini maunya ngapain, ini kita disuruh ngapain gitu loh, ya. Jadi enggak perlu ngaji borongan, dan itu tiap hari, dan aku mengambil waktu ba'da subuh. Kalau kamu terserah, sesuaikan dengan kesibukanmu. Yang penting tiap hari ngaji Al-Quran. Kalau ada yang enggak tahu, tanyakan sama yang tahu, ya. Ini masih dingin, ya. Mentari belum menampakkan wajahnya. Seperti biasa mampir ngombe kita kemas dalam obrolan pagi yang santai-santai saja. Jadi waktu itu WA masih baru. Kan kita kan mengalami proses teknologi informasinya, ya. Mulai telepon, terus SMS. Nggak lama kemudian baru WA. Saat itu WA masih baru. Jadi kita demen-demennya per WA, ya. Ya. Bikin grup gitu, ya, lagi apa ya, lagi demam demam WA, ya. Jadi teknologi mulai beralih dari SMS ke WA. Sana bikin grup, sini bikin grup, masuk grup sana, aduh jadi rame. Di salah satu grup aku sebetulnya sih aku hanya merespon biasa saja, akhirnya menjadi perdebatan sengit di WA. Salah satu teman mengatakan rokok itu haram katanya. Jadi kita ini diskusi tentang rokok ini, ya. Dia bilang rokok itu haram gitu. Kalau aku bilang ya enggak lah, haram dari mana rokok itu. Dan biasanya yang kalau kita lihat itu di kajian-kajian yang menyimpulkan rokok itu haram kan orang yang selalu mengatakan dalilnya mana gitu. Ya enggak apa-apa sih tanya dalil, karena aku juga selalu berusaha untuk begitu. Karena duduk permasalahan dalam beragama itu kan harus pendekatannya secara tekstual dan kontekstual.
itu seperti dua keping mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kita tidak bisa beragama secara tekstual namun meninggalkan konteksnya. Juga tidak bisa kontekstual dengan meninggalkan teksnya. Jadi harus dua-duanya, tekstual dan kontekstual. Jadi kalau ada yang tanya dalilnya mana itu ya kamu kan sering kalau lihat di YouTube kok di apa gitu dalilnya mana gitu. Nah, itu paling sering itu bilang rokok haram itu. Cuma tanya sama dia. Dia bisa menghadirkan satu dalil di mana rokok haram. Nggak bisa. Ya, nggak ada dalilnya rokok itu haram. Ya, maka ketika aku diskusi di grup WA itu seru, akhirnya seru perdebatannya. Ya akhirnya dia juga nggak bisa jawab. Aku hanya menuntut kasih aku satu dalil dan aku akan sami'na wa ata'na terhadap kamu dan aku taslim. Tapi kasih aku satu argumentasi dalil bahwa rokok itu haram. Kalau cuman pendapatmu saja, kamu punya otak, aku punya otak, kamu punya pendapat, aku punya pendapat, apa masalahnya? Kalau kamu boleh berpendapat, kenapa aku nggak boleh berpendapat? Akhirnya dia mentok juga, nggak bisa menunjukkan mana dalilnya, nggak ada rokok itu haram. Makanya kalau kamu ngaji ada orang bilang rokok itu haram, tanyakan di mana dalilnya. Dalil yang itu sudah tidak bisa lagi kita perdebatkan. Contohnya babi itu haram, itu dalilnya jelas, nas, jadi naklinya jelas. Meskipun kita tahu dalil itu kan nanti terbagi dua, ada nakli dan ada akli. Kalau yang akli ini biasanya dia melalui sebuah proses yang namanya istimbat, gitu loh. Jadi teori hukum fikihnya begitu. Makanya ya sesuatu yang hasil dari ijtihad itu pasti tidak qot'i. Kalau daging sebetulnya bukan daging ya, harusnya itu dipahami babi gitu loh ya. Babi itu haram, itu menutup ruang diskusi itu karena itu qot'i bukan ijtihadi. Ya, itu qot'i itu. Ketika dia qot'i, maka pintu ijtihad itu ya ora ono wis qot'i. Perdebatan ya ora ono, diskusi nggak ada, tertutup sudah. Karena dia qot'i. Ya, nasnya jelas di Al-Qur'an itu. Maka kita tinggal mengikuti saja. Maka kalau ada orang Islam mengatakan babi itu halal ya, itu enggak tahu. Mungkin dia lagi mabuk aja. Mabuk apa? Ya banyak mabuk, kan tidak hanya mabuk khamr. Mabuk fikih. Teori hukum fikihnya kacau, ya. Jadi begitu ya. Sesuatu yang itu qot'i itu sudah tidak perlu dibawa ke meja diskusi karena ya sudah, kita tinggal ngikuti saja. Nah, masalah rokok ini itu tidak qot'i, itu ijtihadi. Ya. Jadi nanti ada proses istimbat, menarik hukum kalau teori hukum fikih gitu. Jadi para fuqaha itu mengistimbat. Ya. Lah kalau sudah itu ijtihadi, peluangnya itu terbagi menjadi dua terhadap hasil ijtihad itu. Publik boleh menerima, publik boleh menolak. Gitu loh. Jadi tidak bisa terus dipukul secara general rokok haram. Oh, mbahmu apa kata gawe hukum? Karena pada kerangka dasarnya kita itu tidak boleh loh bikin hukum. Hukum itu otoritas Allah. Kita itu hanya pelaku hukum, bukan produsen hukum kita. Tidak boleh. Hukum itu Allah yang memproduksi dan kita melakukannya atau menjalankannya. Jadi kita itu pelaku hukum, bukan produsen hukum.
Maka untuk hal-hal yang tidak nakli, tidak qot'i, itu nanti ada proses yang namanya ijtihad. Proses ijtihad ya seperti tadi yang aku bilang. Bisa saja hasil ijtihad itu diterima oleh kelompok lain, tapi bisa saja ditolak oleh kelompok lain, sehingga kita harus wise. Kembali ke masalah rokok. Ya kalau menurut kamu tidak baik bagi kehidupanmu, ya kamu jangan ngerokok. Tapi kalau bagi orang lain itu baik bagi kehidupannya, ya silakan saja dia merokok. Yang merokok tidak perlu ngomentari yang tidak merokok. Yang tidak merokok pun tidak perlu ngomentari yang merokok. Sudah, pilihan masing-masing. Dan itu relativitasnya tinggi. Yang bisa merasakan ya dirinya sendiri. Kan ada orang ketika dia tidak merokok maka buntu, logiknya nggak terangsang, ya, sehingga macet, maka perlu inspirasi dengan menghisap rokok, gitu, ya. Ada yang begitu, ada juga yang merokok terus bengek, ada, jadi macam-macam. Tapi yang merokok terus dia bengek, dia nggak bisa mengatakan kepada publik rokok itu haram. Enggak, haram untuk dirinya sendiri ya silahkan. Begitu juga yang dengan merokok dia inspirasinya jadi jalan terus, banyak ide diketemukan, membuat dia lebih bersemangat dalam melakoni rutinitas kehidupan. Ya monggo silahkan. Tapi ya jangan terus mengatakan bahwa rokok itu halal, ya enggak. Ya, terserah diri sendiri-sendiri gitu loh. Yang tahu itu dirinya sendiri, dia itu memerlukan rokok apa enggak. Gitu. Ya. Nah, ketika diskusinya itu kan panas itu dan ditonton, namanya di grup, ditonton, dibaca banyak orang. Ya aku sih tidak bergeming dengan salah satu permintaanku. Tolong tunjukkan aku dalilnya secara nakli itu mana. Kalau itu ada, maka aku akan taslim sama kamu, sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak, ya sorry aja. Ya, kamu kan punya otak, sama aku juga punya otak. Kamu punya pendapat, sama aku juga punya pendapat. Apa urusan gue harus tunduk terhadap pendapat lu? Akhirnya nggak bisa dia menunjukkan, dan itu selesai. Nah setelah selesai, tiba-tiba ada yang japri aku, WA aku juga nggak tahu siapa ini, kok tiba-tiba ada yang japri. Dia tanya, maaf Gus Beti, saya mau tanya gitu, apakah Gus Beti itu ngerokok gitu? Aku bilang enggak, aku enggak ngerokok. Dia kaget. Jadi ketika aku memberikan pemikiranku bahwa rokok itu tidak bisa dikatakan halal atau haram, semua itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Ya, dia kaget, dia kira aku ini perokok. Enggak, aku ini enggak ngerokok, aku bilang. Tetapi aku berbicara dalam tataran akademis itu harus objektif. Dalam penggalianku mengeksplor atau mengistimbat dalam teori hukum fikihnya itu, rokok itu tidak bisa dihukumi halal atau haram, tidak bisa. Itu tergantung individu masing-masing, yang mau ya silakan, yang enggak ya silakan. Karena dia hasil buah ijtihad, tidak ada dalil yang itu qot'i sebagaimana haramnya babi, tidak ada. Tetapi aku enggak ngerokok. Cuman kan enggak boleh kalau aku bersikap sesuai dengan keadaanku, itu namanya tidak ilmiah. Sikap ilmiah itu apapun keadaannya itu akan ditundukkan oleh pemikiran yang ilmiah itu. Nah, itu namanya sikap ilmiah. Jadi aku ngomong bahwa rokok itu tidak bisa divonis haram, itu bukan karena aku merokok, enggak. Aku ini ya tidak merokok, tapi aku tidak berani mengatakan bahwa rokok itu haram. Itu namanya sikap ilmiah seperti itu. Ya, kalau aku ngomong rokok itu halal karena aku ngerokok, ya itu namanya nggak ilmiah dong. Ya, jadi ya
kerangka berpikir ilmiah itu jangan diintervensi oleh dirinya, keadaan dirinya. Enggak. Makanya aku bilang, ketika istihadiku mengatakan bahwa rokok itu tidak bisa dihukumi haram, itu bukan karena aku gimana-gimana, aku sendiri tidak merokok. Jadi bukan karena aku ngerokok maka rokok itu tidak haram. Tidak begitu. Ya. Jadi meskipun aku tidak merokok, aku tetap mengatakan rokok itu tidak bisa divonis haram. Gitu loh. Kalau misalkan aku ngerokok terus aku bilang rokok itu tidak haram, nah itu kan ada kepentingan, sudah nggak ilmiah gitu loh. Ya paham ya? Aku akan menjelaskan kamu kerangka berpikir ilmiah begitu. Kita tunduk terhadap kesimpulan ilmiah itu. Bukan kesimpulan ilmiah itu kita intervensi. Nah, itu sama dengan kalau kita baca kitab suci itu ya. Itu yang bagus itu eksegese. Jadi kita tunduk terhadap apa yang tertera secara tekstual di kitab itu. Bukan kitab itu kita tundukkan berdasarkan apa yang kita pahami. Itu namanya eisegese. Itu kita memperkosa kitab suci. Gitu loh. Contohnya di kajian utama kita ya yang berbicara tentang tauhid itu, kalau teksnya itu tunggal ya dipahami tunggal, jangan tunggal terus mereset ke tritunggal. Itu kurang ajar namanya itu. Itu memperkosa teks. Ya. Jadi teks itu biarkan teks itu independen, jangan diperkosa. Ya. Dia bilang tunggal ya tunggal, jangan meleset menjadi digeret ke tritunggal. Karena apa? Karena dia mempunyai paham yang sudah terdogma tritunggal. Maka ya aku bilang ya, kalau ada anak ya, dia belum pernah mendengar tritunggal, ya, belum pernah dia mendengar. Jadi otaknya itu masih sehat, masih bersih. Kasih Alkitab. Entah itu perjanjian lama, entah perjanjian baru, ya. Kasih Alkitab, dia suruh baca, kasih waktu, katakanlah 3 bulan mempelajari Alkitab. Setelah itu tanya, Allah itu berapa? Mesti dia jawab tunggal. Itu murni karena dia belum terkontaminasi kepentingan-kepentingan dogma yang menyesatkan itu. Aku yakin dia akan mengatakan tunggal karena teksnya tunggal begitu. Nggak ada tritunggal. Ya, nah itu namanya dia memahami teks itu secara eksegese, bukan eisegese. Jadi dia tunduk terhadap teks, bukan dia memperkosa teks. Nah, itu sikap ilmiah sama tadi. Kalau kita bawa ke rokok, ya karena itu ijtihadi, apapun hasil ijtihadinya itu tidak boleh diintervensi oleh mau kita. Nah, jadi aku mengatakan rokok itu tidak haram, ya bukan berarti karena aku merokok, enggak, aku tidak merokok. Bukan berarti rokok itu halal supaya aku bisa merokok, enggak, itu namanya tidak berkerangka berpikir ilmiah gitu. Ya. Makanya kalau ada yang tanya sama aku seperti tadi itu tak jelaskan gitu kaget dia. Dia kirain aku ngerokok gitu. Enggak, aku enggak ngerokok. Ya, aku seumur hidupku belum pernah aku beli rokok 1 bungkus dan itu aku habiskan sendiri. Kalau beli rokok terus aku kasihkan orang itu ya ingatku ya pernah lah ya, atau aku lupa ingat ya, atau aku ambil 1 batang terus aku pernah. Tapi kalau beli rokok 1 bungkus dan aku habiskan sendiri itu enggak pernah. Meskipun almarhum bapakku itu perokok berat, cuman aku enggak menikmati aja ya. Jadi aku enggak merokok. Tapi satu waktu misalkan kondisi tertentu tapi jarang sekali sih ya. Biasanya kalau aku mual, masuk angin gitu, aku minta rokok ke teman, aku rokok gitu. Itu ya, tapi jarang ya. Insidental atau kasuistis. Seperti tadi aku bilang, aku tidak pernah beli 1 bungkus rokok dan itu aku habiskan, aku rokok itu enggak. Jadi memang kesimpulannya aku bukan perokok gitu ya. Maka kalau ada yang tanya ini jangan terlalu serius ya. Hampir ngombe kita kan santai-santai aja. Tanya, Gus Beti, jadi nanti di surga itu ada rokok gitu? Ya ada. Di surga itu ada rokok, jangan khawatir. Ya. Jadi kalau nggak percaya tanya sama
guru-guru ngajimu, sama ulama paling top lah. Ya, bilang, Gus Mufti bilang di surga itu ada rokok. Rokok apa? Terserah kamu mau apa di sana tersediakan. Sukamu rokok apa? Rokok kretek, rokok putihan, cerutu, lengkap ada di surga itu rokok, macam-macam rokok. Apa yang kamu inginkan? Kamu mau rokok A, di sana ada rokok A. Mau rokok B ada, sampai rokok C juga ada. Lengkap. Jadi jangan khawatir, di surga itu ada gudang rokoknya ada gitu loh ya. Nah, nanti kalau dia di surga insya Allah ketemu aku, dia kan nanti masuk ke gudang rokok ini. Karena ini yang tanya ini tukang rokok ini. Seneng rokok. Dia tanya, dia masuk ya, sama insya Allah sama-sama di surga nanti ya. Dan dia cari rokok. Rokok itu kan bikin orang kecanduan ya. Cari gudang rokok di surga dan dia ketemu. Dia ambil rokoknya satu, bukan satu bungkus, satu selop dia bawa. Dan sudah ketemu, dia tanya sama Gus Mufti, Gus ini rokoknya ada. Lah iya, gue bilang juga apa, rokoknya kan ada. Surga itu lengkap, kamu mau rokok apa aja ada. Iya. Tapi ngomong-ngomong, korek apinya nggak ada Gus, gitu loh. Loh, yang aku ngomong kan rokoknya, bukan korek apinya, gitu. Tapi gimana, saya kan merokok perlu api. Ah, kalau lu perlu apinya gampang. Di mana? Lu lurus nanti belok kanan. Kemana itu? Ke neraka. Jadi apinya itu ada di neraka. Oke, sampai ketemu lagi dalam ngobrol pagi di acara Mampir Ngombe ya. Semoga ini bisa menginspirasi bagaimana kita bersikap secara ilmiah. Intinya di situ sih ya. Aku akan membagikan kepada kalian sikap ilmiah itu seperti apa. Bahwa sikap ilmiah itu dia harus objektif, tidak boleh diintervensi oleh keadaan dirinya sekalipun. Ya. Oke, untuk Anda semua yang sedang menjemput rezeki, semoga dibarokahi Gusti Allah ingkang Maha Agung rezeki yang melimpah ruah ya, dan semoga diberi kesehatan semua. Oke, sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa ya, rokoknya ada di surga, gudangnya ada, rokok apa aja ada lengkap. Korek apinya ya nanti ambil di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.